Jemaah yang dimuliakan Allah, bahasan kita di Sirah Nabawiyah seputar kakek Nabi yang bernama Abdul Muttalib. Kakek Nabi yang sangat sentral, dan kita tentu tidak asing dengan sosok yang satu ini. Yang jelas, hadirin dimuliakan Allah, Abdul Muttalib ini putra daripada siapa? Abdul Muttalib bin Hashim. Hashim putra daripada Abdul Manaf. Abdul Manaf putra daripada Qusay. Jadi saya kisahkan sedikit tentang Qusay, karena ini kayaknya di pertemuan yang lalu tidak sempat saya bahas secara detail. Qusay, hadirin dimuliakan Allah, Qusay bin Kilab, itu adalah kakek Nabi SAW yang disebut sebagai pemersatu umat atau pemersatu orang Arab. Jadi sebelum datangnya Qusay bin Kilab ini, masyarakat Arab terpecah-pecah. Paling tidak terbagi menjadi dua kelompok besar. Suku Khuza'ah sebagai penguasa kota Mekah, dan suku Jurhum. Dan mereka ini tidak punya kekuatan. Begitu Qusay bin Kilab tampil, dia menyatukan suku Jurhum dan juga suku Khuza'ah. Dan bukan hanya itu, di tangan Qusay bin Kilab ini dibangun kemudian Darun Nadwah. Darun Nadwah ini kayak lembaga parlemen, hadirin dimuliakan Allah, di mana orang-orang Arab, khususnya Quraisy, jika ada sengketa, ada masalah, mereka akan berkumpul di Darun Nadwah tersebut untuk mengambil mufakat atau kesepakatan. Pun di kemudian hari, jemaah dimuliakan Allah, Darun Nadwah ini yang bangun adalah kakek buyutnya Nabi, tetapi di masa Rasulullah, Darun Nadwah juga digunakan oleh orang-orang Quraisy bermusyawarah untuk membunuh Nabi SAW. Ya. Kan begitu kisahnya. Tetapi ala kulli hal, Darun Nadwah itu satu prestasi besar. Karena dengan itu berarti masyarakat Arab Quraisy, mereka sudah punya kepemimpinan ala parlemen. Qusay bin Kilab punya 4 anak, jemaah dimuliakan Allah, yaitu Abdul Uzza, kemudian Abdul Manaf, kemudian Abdil Dar, dan Abdi Syam. Nah, mereka ini, jemaah dimuliakan Allah, sempat terjadi perebutan kekuasaan, tapi kemudian mengerucut kekuasaan itu kepada Abdi Manaf. Begitu Abdi Manaf, yang merupakan juga kakek Nabi SAW, memegang tampuk kekuasaan, dia memiliki 4 anak juga. Di antara anak-anaknya adalah Naufal, Hashim, kemudian Abdul Uzza, dan satunya, ada yang ingat Pak? Hashim, Naufal, Abdul Syam, dan Muttalib. Ya, Muttalib. Nah, hadirin dimuliakan Allah, Abdul Syam ini meninggal duluan, dia wafat duluan, kemudian yang memegang tampuk kekuasaan adalah Hashim. Hashim kakeknya Nabi SAW. Yang nanti punya anak namanya Abdul Muttalib. Cuma Hashim ini hobi berdagang. Dia pergi berdagang, sering meninggalkan kota Mekah, sehingga kemudian yang memegang kekuasaan kota Mekah adalah anak Abdul Manaf yang namanya Muttalib. Ya, Muttalib. Ini tolong diingat nama Muttalib. Berarti ada selainnya namanya Naufal. Abdi Syam sudah meninggal. Nah, Syaibah ini hobi keliling daerah, dagang, bepergian, sampai kemudian dia sempat ke kota Yasrib, yang nanti bernama Madinah, dan menikahi seorang wanita di sana. Begitu menikah, hamil, dia tinggal ke Syam dan kemudian wafat di negeri Syam. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tumbuhlah putra daripada Hashim yang di Madinah tadi itu menjadi kanak-kanak yang namanya diberikan nama Syaibah. Ya. Ada juga yang menyebut Syaibatul Hamd. Apa itu Syaibatul Hamd? Syaibah itu artinya uban. Hamd yang penuh pujian. Jadi uban yang dipuji. Kenapa? Karena Syaibah ini ketika lahir, dia tidak seperti bayi pada umumnya. Dia menyenangkan, kulitnya putih bersih, dan yang unik di kepalanya terdapat beberapa lembar uban. Dan uban itu dalam bahasa Arab disebut seperti Syaibah, artinya bercahaya. Ya. Sehingga dalam Islam uban itu kan sesuatu yang menandakan orang itu semakin dekat kepada Allah. Makanya bapak-bapak yang sudah ubannya banyak ini udah dekat kepada Allah ya. Entah dekat dalam artian taat atau dekat sama liang kubur gitu ya. Tapi semoga dua-duanya, enggak ya? Ya. Kalau semoga aja umurnya panjang dan dekat dengan sama Allah. Nah, Syaibah lahir dalam kondisi seperti itu. Begitu kitab sirah menceritakan. Termasuk dalam kitab Nurul Yakin. Nah, Muttalib ya, berarti pamannya daripada Syaibah ini, adiknya daripada Hashim. Itu tahu, dapat informasi kalau saudaranya itu punya anak yang ditinggal di kota Madinah.
Maka Muttalib kemudian mencoba mencari ponakannya tersebut. Akhirnya ketemu dan diminta dari ibunya. Ini anak ini mau saya bawa nih. Kata ibunya nggak boleh. Akhirnya terjadilah gontok-gontokan, bahkan Muttalib mengatakan, wahai saudariku, kan saudara ipar berarti kan, Anda tahu siapa anak Anda ini? Dia itu kalau di Madinah bukan siapa-siapa, tapi kalau di Mekah dia adalah keturunan tokoh Quraisy. Aku adalah raja Quraisy, maksudnya pemimpin Quraisy, dan anakmu ini yang nanti akan mewarisi tahta ayahnya. Ya, maksudnya sekarang diteruskan oleh Muttalib tadi. Akhirnya si ibu ini pasrah, dia mengatakan, tanya aja kepada si anak, si Syaibah tadi. Kalau dia mau, ya ajak. Tapi kalau tidak mau, jangan dipaksa. Akhirnya jemaah dimuliakan Allah, dengan trik tertentu, si Syaibah ini mau ikut Muttalib. Kemana? Ikut pamannya ke kota Mekah. Nah, usianya masih belia lah, ya, mungkin belasan tahun gitu. Muttalib tadi, jemaah dimuliakan Allah, itu punya hobi, kalau dia pergi ke luar daerah, pulang dia beli budak. Maka orang biasanya ngelihat kalau ada seseorang yang dibawa oleh Muttalib dari luar daerah, itu biasanya budaknya dia yang baru dibeli. Dan budak dalam bahasa Arab namanya apa? Abdun. Ya. Maka ketika Muttalib membawa Syaibah kecil ke kota Mekah, orang-orang mengira kalau itu adalah budaknya yang baru. Maka mereka memanggil dengan apa? Abdul Muttalib, budaknya si Muttalib. Ya. Ya Rasul.